Halo guys, mungkin lo semua inget ya, sekitar 3-4 minggu yang lalu, gue tuh sempat nge-review varian Y series terbarunya Vivo, yaitu Vivo Y36. Cuman, yang ini konektivitasnya masih pakai 4G guys, karena pakai Snapdragon 680. Dan sekarang nih, sudah kita hadir pun, yaitu Vivo Y36 yang 5G punya. Karena Doski udah pakai MediaTek Dimensity 6020 5G. Kira-kira seberapa kencang sih chipset ini guys? Langsung aja kita uji di video full reviewnya Brody. Sebenarnya sih secara desain sama-sama bagus ya, karena Vivo Y36 5G ini sudah menggunakan dynamic design dengan 2.5D flame thread di bodinya. Material back covernya terbuat dari plastik ya, dengan kombinasi glossy dan juga matte guys. Untuk ketebalannya doi ini cuma 8 mm, serta sudah terdapat dua varian warna yaitu Mystic Black dan juga Crystal Green. Cuma gue menyayangkan nih buat varian Crystal Green-nya, karena kalau misalkan habis kita genggam nih ya, bagian back covernya tuh ninggalin sidik jari bray. Untuk aja nih masih gampang buat bersihinnya. Tapi kelebihannya bisa buat ngaca sih guys. Jadi kalau misalnya lo pengen ngaca nih, tinggal sat-set bat-bat aja bro. Berbeda sama Mystic Black, doi nggak ninggalin bekas sidik jari nih di bagian belakangnya. Mungkin karena udah pakai finishing crystalline matte buat menahan debu, sidik jari, dan juga goresan bro. Dan buat menambah kesan premium di smartphone ini, Vivo tuh ngebuat desain kameranya berbentuk boba cuy, yang namanya tuh Dynamic Dual Ring Design. Desain panel kameranya pun sama ya guys, nggak ada perbedaan sama sekali nih. Di bagian depan pun gak ada perbedaan ya antara versi yang 4G ataupun yang 5G punya. Doi juga masih membawa layar Ultra O screen khasnya Vivo di Y36 5G ini guys. Jadi layarnya tuh udah kayak seri V sama seri X-nya Vivo. Pokoknya udah cukup banget deh buat nonton ataupun main game di layar seluas ini bray. Untuk bezelnya pun ketebalannya masih sama ya guys, cukup tipis tapi belum setipis handphone si flagshipnya Vivo sih. Sedangkan buat ukuran layarnya 6,64 inci ya guys, dengan resolusi Full HD+. Nah untuk panel layarnya sih masih menggunakan IPS LCD nih. Tapi karena Vivo Y36 series ini udah support white color P3 gamut, Vivo sih mengklaim walaupun panel layarnya ini masih IPS, tapi feels-nya tuh sama, kayak layar AMOLED. Well, gue rasa wajar-wajar aja sih bro, kalau misalkan beda versi, itu memang nggak terlalu banyak perubahan desain yang signifikan. Karena kalau misalkan dirubah desainnya terlalu banyak, kemudian speknya juga makin tinggi, ini harganya makin mahal nggak sih bro? Ntar lu pada teriak kalau misalkan harganya mahal ya kan? Makanya yang dirubah tuh cuma chipsetnya aja, yang sudah support sama konektivitas 5G. Dan si Vivo mempercayakan Dimensity 6020 5G untuk menjadi dapur pacu dari Vivo Y36 5G ini bro. Banyak sih di luar sana ya yang membandingkan Dimensity 6020 5G sama Snapdragon 695 5G. Salah satunya adalah Versus.com. Dan ternyata guys, Dimensity 6020 5G itu punya CPU dengan speed yang lebih cepat loh ketimbang Snapdragon 695 5G. Ya walaupun fabrikasi 695 5G itu lebih kecil 1 nanometer ya ketimbang Dimensity 6020 5G. Selain dari sisi chipset, RAM yang dipakai sama Vivo Y36 udah besar ya, yaitu 8GB dan masih bisa di-extend nih sampai 8GB lagi. Jadi total yang akan lo dapetin nantinya bisa sampai 16GB. Fitur ini emang udah ada ya di versi yang 4G-nya, dan untungnya nih Vivo tetap kasih fitur ini di seri yang 5G. Untuk storage-nya juga masih sama nih, yaitu 256GB, walaupun di luaran sana masih banyak yang pakai 128GB ya di harga segini bro. Penggunaannya pun jadi lebih panjang ya guys, dan lebih lama nih karena memorinya tuh nggak cepet habis. So dengan RAM 8GB plus 8GB, serta memori internal 256GB, gue yakin deh kalian tuh masih tetap lancar kok, dan nggak ada nge-lag nih saat melakukan multitasking, walaupun harus membuka 25 aplikasi sekaligus secara bersamaan. Nah, biar sama ataupun aci nih ya, seperti yang 4G punya kemarin gue reviewnya, gue pun akan melakukan beberapa serangkaian tes nih guys, untuk membuktikan performa dari MediaTek Dimensity 6020 5G ini. Gue akan melakukan AnTuTu test, dan gue juga akan melakukan beberapa serangkaian gaming test. Kira-kira kuat nggak nih handphone? Langsung aja, kalian simak bro. Pertama sih gue ngetes skor AnTuTu-nya ya, yang bisa tembus di angka 415.798 poin. Kalau kita bandingin sama smartphone lain di kelasnya, ini gue rasa skornya memang standar ya guys. Terus gue juga melakukan pengujian PC Mark nih, yang mana Vivo Y36 5G ini berhasil mendapatkan skor di angka 7.638 poin. Next, gue juga melakukan pengetesan menggunakan 3D Mark Benchmark Wildlife Stress Test nih. Dan ternyata, doi itu bisa dapetin skor di angka 1190 poin untuk best loop skornya. Nah, pas gaming test nih ya, gue tuh nyobain main PUBG. Nah, selama main PUBG, itu gue bener-bener ngerasain gak ada patah-patah sama sekali bro, ataupun lag. Gue bener-bener ngerasa emang Vivo Y36 5G ini tuh sanggup banget buat mainin game sekelas PUBG Mobile. Terus buat settingan grafisnya, Vivo Y36 ini bisa dapetin di settingan Smooth Ultra sampai HD High aja. Nah, dalam satu game PUBG, ini kurang lebih selama 28 menit, Vivo Y36 ini menghabiskan baterai 6% guys.
Lanjut, sekarang kita bakal cobain main game Mobile Legends. Dan selama main, gue juga sama sekali nggak ngerasain lag ataupun patah-patah ya. Ini masih aman. Mungkin karena game ini ringan kali ya bro. Jadi si Vivo Y36 5G ini tuh pasti masih sanggup banget. Settingan grafisnya pun bisa dapat di refresh rate high ya, dengan grafis juga high. Jujur memang gue bener-bener nggak ngerasain ada kekurangan sama sekali sih pas waktu main ML di handphone ini coy. Dan dalam satu kali match Mobile Legends, si Vivo Y36 5G ini menghabiskan baterai kurang lebih 4%. Dan terakhir gue coba main Genshin Impact nih. Waktu gue main pakai settingan grafis yang default ya, di lowest 30 fps, IMO gue tuh masih cukup oke lah buat mainin Genshin Impact. Masih kelihatan cukup baik di setiap gerakan ataupun animasinya. Dan setelah 5 menit gue main nih ya, gue ganti ke settingan yang lowest 60 fps. Nah di sini nih gue juga nggak ngerasa sama sekali ada lag, animasinya masih tetap baik ya, dan pasti pergerakannya tuh lebih smooth. Dan pas udah main 10 menit, gue coba ganti lagi nih main di settingan medium 60 fps. Ternyata guys, Vivo Y36 5G ini tuh masih cukup kuat bro. Walaupun sih memang ada sedikit frame drop, tapi nggak terlalu ganggu. Tapi saran dari gue nih ya, jangan lu paksain main di highest, karena emang bukan kapasitasnya coy. Nah selama 15 menit mainin Genshin Impact, Vivo Y36 5G ini menghabiskan baterai kurang lebih sebanyak 4% juga bro. Kurang lebih seperti itu guys, performa dari Vivo Y36 5G ini. Apakah sudah sesuai sama ekspektasi kalian nih brodi? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Tapi ada satu informasi nih yang mungkin aja lu belum tahu. Kalau si Vivo Y36 5G ini sudah tersertifikasi IP54 Dust and Splash Waterproof. Jadi intinya ini handphone tuh tahan debu dan juga tahan air guys. Sama sudah teruji dan lulus pengetesan juga nih di suhu yang ekstrim right. Terus Vivo Y36 juga udah memiliki fitur menarik ya, yaitu Multi Turbo 5.5. Jadi selama pengujian game tadi guys, gue tuh nyalain boost performance di Multi Turbo 5.5. Fitur menarik lain si Vivo Y36 5G ini juga punya yang namanya NFC Multifunction yang dapat digunakan nih buat top up e-money, kemudian akses card buat apartemen, atau akses sistem transportasi. Nggak sampai di situ aja brother, audio dari Vivo Y36 5G ini udah punya fitur 200% audio booster buat meningkatkan volume sampai 200% loh. Nah hal ini nih yang ngebikin lo jadi bisa dengerin musik dengan jelas walaupun di tempat yang bising bray. Sama kayak versi yang 4G ya, kalau Vivo Y36 5G ini dibekali sama baterai berkapasitas 5000 mAh yang bisa melakukan segala macam hal nih, kayak misalkan nonton film sampai 7 jam, video call sampai 16 jam, dan telepon sampai 22 jam. Cocok banget nih buat orang yang demen sleep call ya kan? Nggak sampai di situ aja brodi, Vivo juga memberikan pengisian cepat 44 watt flash charge yang bisa ngisi baterai 0-30% dalam waktu 15 menit aja guys. Dan sebagai tambahan, kalau Vivo Y36 5G ini juga sudah punya teknologi 24 Dimension Security Protection dan juga Smart Charging Engine. Tentunya ini buat memastikan safety saat pengecasan ya, dan baterai health tuh tetap aman guys. Jadi nggak cuma pengisiannya aja yang cepat, tapi sudah pasti aman pokoknya. Kurang lebih sih fitur yang dibawa sama Vivo Y36 5G ini sama ya guys, seperti yang versi 4G-nya punya nih. Nah, di bagian kameranya pun ini juga sama guys. Sebagai contoh kayak main kameranya nih yang udah punya resolusi 50 megapiksel dengan buka diafragma f1.8 plus 2 megapiksel bokeh lens f2.4 dan juga LED flash. Beberapa fiturnya pun juga sama ya, kayak misalkan ada portrait light effect, bokeh flat portrait, dan juga portrait bokeh. Sedangkan buat kamera depannya, Doi ini punya lensa beresolusi 16 megapiksel dengan bukaan diafragma f2.45. Bagian ini juga sama ya guys, udah ada fitur Aula Screen Light yang bisa ngasih pencahayaan soft dan juga tetap natural. Jadi lu semua nggak usah khawatir deh kalau lagi selfie di malam hari guys. Nah buat hasil foto dan videonya bakal gue kasih nih guys di scene berikut ini. Well, overall gue rasa ya, untuk performa dari Vivo Y36 5G ini memang lebih oke ketimbang yang versi 4G-nya punya, gitu bro. Kalau kita lihat dari tadi ya, memang skor AnTuTu-nya itu lebih tinggi guys. Kemudian performa pada saat main game ini lebih lancar, nggak ada shattering lag sama sekali guys. Dan yang pasti sudah punya konektivitas 5G. So good job buat Vivo. Dan memang ini kalau misalkan lo semua lagi nyari handphone
yang punya konektivitas 5G, gue rasa Vivo Y36 5G ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk kalian takis. Bewok pamit bro, Assalamualaikum.